Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa Anda. Mari hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya angkat di hari ini adalah Ayah kapan punya waktu. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya kasihi, menjadi seorang kepala keluarga yang baik memang tidak mudah. Tetapi jika Anda hari ini adalah seorang ayah, maka kita harus sadar, jadilah ayah yang baik. Jadilah ayah yang bisa jadi contoh. Jadilah kepala keluarga yang jadi berkat bagi keluargamu. Itu sebabnya kepala keluarga yang baik pasti akan disegani dan akan dihormati oleh anak-anaknya. Betapa luar biasa jika ada seorang kepala keluarga yang sangat baik di dalam kehidupannya dan ia disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, maka anak-anaknya akan menyebutnya sebagai seorang pahlawan di tengah keluarganya. Betapa bangganya kita menjadi seorang ayah jika anak-anak kita berkata, "Papa, engkau adalah papa yang baik. Ayah, engkau adalah ayah yang terbaik yang kami miliki." Saudara, ini luar biasa. Namun sangat disayangkan, ada sebuah permasalahan di tengah keluarga yang seringkali terjadi di sebagian rumah tangga anak-anak Tuhan. Bagaimana kepala keluarga atau seorang ayah seringkali tidak melaksanakan fungsinya sebagai seorang ayah. Ingat saudara, bukan posisi yang penting, tetapi fungsi itu jauh lebih penting. Apa artinya kita memiliki status sebagai seorang ayah, seorang kepala keluarga, tetapi kita tidak berfungsi sebagai seorang kepala keluarga? Kita tidak berfungsi sebagai ayah yang baik. Berapa banyak anak-anak yang dikecewakan oleh orang tuanya karena orang tuanya terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk anak-anak, sehingga mereka tidak pernah hadir saat anak-anak mereka berulang tahun. Mereka tidak punya waktu dan tidak pernah memiliki sebuah waktu yang khusus untuk anak-anak, di mana anak-anak ketika mereka mengalami persoalan, mereka sedang menghadapi masalah, mereka butuh apa yang namanya bimbingan, nasihat, kekuatan dari seorang ayah. Tapi ternyata ayah mereka sibuk dan tidak punya waktu untuk anak-anaknya. Saudara, jangan sampai anak-anak kita berkata, "Ayah, kapan punya waktu untuk saya?" Saudara, di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jangan sampai anak-anak kita kemudian sakit hati dikarenakan kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang ayah tidak pernah punya waktu untuk anak-anak. Mari hari ini jadilah bapak yang baik, jadilah ayah yang baik. Mari belajar, sediakanlah waktu untuk anak-anakmu. Mari hadirlah di tengah keluargamu, supaya anak-anak benar-benar mereka merasakan kebahagiaan, di mana mereka memiliki seorang ayah, di mana ketika mereka susah, engkau ada di tengah mereka. Di saat mereka mengalami kesulitan, engkau menolong mereka. Di saat mereka mengalami apa yang namanya pergumulan, engkau menguatkan anak-anakmu. Bahkan ketika anak-anakmu mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, misalnya di hari ulang tahun mereka, saat mereka menjadi juara, engkau hadir dan memberikan ucapan selamat ulang tahun atau ucapan selamat bagi anak-anakmu. Engkau memeluk mereka, engkau mencium anak-anakmu, dan anak-anakmu akan benar-benar bangga bahwa engkau adalah papa yang luar biasa bagi mereka. Ingat saudara, jangan kita terlalu sibuk sehingga anak-anak kemudian berkata, "Ayah, kapan punya waktu?" Kiranya renungan ini menyadarkan kita bahwa kebersamaan itu penting, dan menjadi seorang ayah Anda harus memiliki waktu bagi anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.